Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Dian Putri dari PBSI semester 5 sore. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Doni Uji Winiatmoko MPD. Saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi ini biasanya dijelaskan di kelas 10 SMA. Sebelum mendalami teks eksposisi, saya akan menjelaskan dasar-dasar dari teks eksposisi. Teks eksposisi yang berisikan apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Di dalam berita, tak akan jauh dari peristiwa atau fakta yang didasari oleh bukti-bukti yang akurat dan bisa dipercaya. Di bab teks eksposisi ini akan saya jelaskan beberapa poin, yaitu pengertian teks eksposisi, yang kedua ciri-ciri teks eksposisi, yang ketiga struktur teks eksposisi, yang keempat jenis-jenis teks eksposisi, yang kelima kaidah kebahasaan teks eksposisi, yang keenam kaidah penulisan teks eksposisi, dan yang ketujuh adalah contoh teks eksposisi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat pendapat dan sebagainya. Poin yang kedua adalah ciri-ciri teks eksposisi. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yang diantaranya yaitu singkat, padat, dan akurat. Yang dimaksud di sini adalah bahasa yang digunakan tidak bertele-tele dan informasi yang didapatkan jelas atau berdasarkan bukti fakta yang akurat. Yang kedua adalah gaya bersifat informatif atau bersifat mengajak. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Apa sih yang dimaksud dengan konkretasi dan kontribusi? Konkretasi adalah fakta digunakan sebagai alat yang membantu penulis dalam mewujudkan atau mengkonkretkan pemikiran tentang suatu hal, topik, atau isu. Hal ini dapat ditemukan di bagian penegasan ulang, sedangkan kontribusi adalah fakta yang disajikan sebagai alat yang berfungsi mendukung pendapat atau argumen yang dibangun terkait tesis yang telah disampaikan. Dan ciri yang terakhir adalah umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, bagaimana. Ini biasanya dimaksud dengan 5W plus 1H. Poin yang berikutnya adalah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Apa sih yang dimaksud dengan tesis? Tesis ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Sedangkan argumentasi atau alasan, panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum.
Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Sedangkan pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Penegasan ulang ini bisa disebut dengan simpulan. Poin yang berikutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi yang diantaranya yaitu yang pertama, eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambar yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Dan yang keempat ada eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Yang kelima, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Dan yang keenam adalah eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Poin yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks. Kaidah kebahasaan teks ini dibagi menjadi 4, yaitu promina, nomina, verba, dan konjungsi. Apa sih yang dimaksud dengan promina? Promina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Promina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona atau kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, dan saudara. Dan ada juga persona jamak, contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Yang berikutnya ada pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk, contohnya seperti ini, itu, sini, situ, dan sana. Dan pronomina penanya, contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, dan pisau. Sedangkan nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Yang berikutnya ada verba atau kata kerja, merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang terakhir ada kata penghubung atau konjungsi. Contohnya pada kenyataan, kemudian, dan lebih lanjut. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan dalam konteks pengajuan pendapat tentang kebijakan bahasa ASEAN itu. Penulis menghubungkan argumentasi dengan kata hubung pada kenyataannya, kemudian, dan lebih lanjut. Idealnya, argumentasi tidak disajikan secara acak. Poin yang berikutnya adalah kaidah penulisan teks eksposisi.
beberapa langkah dari penulisan kaidah teks eksposisi, yaitu yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih terfokus pada tema tersebut sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang dibuat. Yang selanjutnya adalah menentukan tujuan eksposisi. Jadi setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Yang berikutnya ada memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung. Poin yang berikutnya adalah membuat kerangka karangan. Sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Yang kelima ada pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasannya itu. Dan yang terakhir adalah membuat simpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Dan poin yang terakhir adalah contoh teks eksposisi. Berikut ini akan disajikan contoh dari teks eksposisi berupa berita, realita hukum di Indonesia. Contoh dari tesisnya yaitu dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukum berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Sedangkan contoh dari argumentasi yaitu bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah, padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun, belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Sedangkan contoh penegasan ulangnya adalah hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Jadi contoh dari teks eksposisi ini harus mengandung struktur dari teks eksposisi yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat.